Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anak ibu yang berada di rumah? Ibu harap kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Bertemu lagi di pembelajaran daring online mata pelajaran IPS terpadu kelas 9 bersama Ibu Nia. Baik, untuk memperlancar kegiatan belajar kita hari ini, mari kita awali dengan berdoa bersama. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Pandemi COVID-19 mengubah dunia dalam waktu yang singkat, dalam waktu yang tidak lama. Pandemi ini menyebar secara cepat dalam skala yang luas dan menimbulkan banyak korban jiwa. Secara sosiologis, COVID-19 ini menyebabkan perubahan sosial budaya yang tidak direncanakan. Kemudian, kita sebagai masyarakat yang senantiasa mengalami perubahan dan merupakan bagian dari perubahan, mau tidak mau harus beradaptasi dengan COVID-19. Bahkan bukan tidak mungkin peradaban ke arah yang jauh berbeda dari sebelumnya, seperti perilaku sosial masyarakat yang diatur dan ditransformasikan melalui pola interaksi virtual seperti yang kita lakukan saat ini. Biasanya kalian belajar ketemu dengan guru di sekolah, sekarang kalian di rumah, gurunya ada di sekolah dan mengajar secara virtual ya. Nah, itu adalah salah satu dampak dari COVID-19 yang termasuk dari perubahan sosial budaya. Baik, ada yang masih ingat pengertian dari perubahan sosial budaya? Ibu akan mereview dulu materi supaya kita nyambung dengan materi hari ini mengenai faktor penghambat perubahan sosial budaya ya nak. Pembelajaran hari ini bertujuan adalah setelah belajar secara online seperti ini, kalian nantinya bisa mengidentifikasi faktor penghambat perubahan sosial budaya secara teliti. Ini sudah kalian pelajari kemarin ya mengenai pengertian, kemudian ada bentuk perubahan sosial budaya, ada lagi faktor pendorong, dan hari ini kita akan membahas ke faktor penghambat perubahan sosial budaya. Ada yang masih ingat pengertiannya? Perubahan sosial budaya adalah perubahan yang terjadi di masyarakat meliputi berbagai hal yang berkaitan dengan lembaga, struktur, dan sistem, kemudian cara berpikir, cara berperilaku, dan peralatan kehidupan sehari-hari. Ini sudah ya. Kemudian lagi, ini juga sudah dibahas di materi sebelumnya mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Jika dilihat, perubahan sosial budaya ada 3 ya. Dilihat dari waktunya, dilihat dari pengaruhnya, dan dilihat dari perencanaannya. Dilihat dari waktu, ada perubahan sosial budaya yang berlangsung secara lambat, disebutnya evolusi. Ada yang berlangsung secara cepat dan menyeluruh, disebutnya revolusi. Ada juga bentuk perubahan sosial budaya dilihat dari pengaruhnya. Ada yang berpengaruh besar, seperti COVID-19 ya. Pengaruhnya sangat besar karena di semua aspek berpengaruh. Kemudian lagi ada yang pengaruhnya kecil. Ada juga bentuk perubahan sosial budaya dilihat dari perencanaannya ya. Ada perubahan sosial budaya yang direncanakan seperti pembangunan jalan, pembangunan gedung. Ada juga perubahan sosial budaya yang tidak direncanakan seperti COVID-19 saat ini. Kemudian Ibu mereview lagi sedikit mengenai faktor pendorong. Perubahan sosial budaya akan terjadi jika ada faktor pendorongnya. Ini juga sudah dibahas sebelumnya ya. Ada faktor pendorong berasal dari dalam masyarakat itu sendiri dan ada faktor pendorong yang berasal dari luar masyarakat. Baik, kita akan lanjutkan lagi materinya setelah jeda berikut ini. Oke, kembali lagi bersama Ibu Nia. Kita akan lanjutkan ke materi inti kita hari ini ya. Setelah Ibu mereview materi tadi, kita akan ke materi inti hari ini yaitu mengenai faktor penghambat perubahan sosial budaya. Seperti sudah Ibu jelaskan barusan bahwa yang namanya perubahan sosial budaya itu bisa terjadi jika ada 2 faktor. Ada faktor pendorongnya ya, ada pencetusnya. Jika faktor pendorongnya lebih dominan, maka perubahan sosial budaya akan terjadi. Namun, jika faktor penghambat
perubahan sosial budaya itu lebih dominan, otomatis yang namanya perubahan sosial budaya itu tidak akan terjadi, atau kalaupun terjadi akan berlangsung sangat lambat. Kita akan pelajari apa saja faktor yang menghambat dari perubahan sosial budaya. Faktor yang pertama, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Faktor yang ketiga, ada sikap masyarakat yang tradisional. Faktor yang keempat, ada rasa takut akan terjadinya kegoyahan integrasi kebudayaan. Yang kelima, ada prasangka terhadap hal-hal yang baru atau asing. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Ibu di sini memberikan contoh ya. Memberikan contoh, ada gambar suku Baduy. Suku Baduy inilah suku di pedalaman di Provinsi Banten ya, di Lebak Banten ada dua suku Baduy dalam dan suku Baduy luar. Ini sebagai salah satu contoh. Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Jika suatu masyarakat ya yang diam di suatu wilayah, dia tidak ada komunikasi, dia kurang hubungan dengan masyarakat lain, dia tidak akan pernah tahu apa yang terjadi di luar sana, perkembangan apa yang terjadi di luar sana. Sebagai salah satu contohnya tadi ini, suku Baduy ya. Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain ini bisa disebabkan secara sengaja mereka mengisolasi diri atau karena terisolasi oleh geografis, susahnya akses, susahnya transportasi, sehingga mereka tidak bisa melakukan hubungan dengan masyarakat lain. Karena tidak bisa melakukan hubungan dengan masyarakat lain, mereka tidak tahu perkembangan zaman, perkembangan yang terjadi di luar sana, maka mereka tidak berubah. Seperti itu. Kemudian yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Seperti kita ketahui, yang namanya ilmu pengetahuan itu merupakan kunci perubahan yang membawa masyarakat pada peradaban yang lebih baik ya. Jika suatu masyarakat merasa mereka cukup dengan pengetahuan yang mereka miliki, atau hanya sedikit saja orang-orang yang berpendidikan di masyarakat, dalam masyarakat tersebut, nantinya akan melahirkan atau memungkinkan terjadinya keterbelakangan. Masyarakat yang mengalami keterbelakangan biasanya akan sulit menerima perubahan atau yang berkaitan dengan perkembangan teknologi. Namun yang namanya perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat ini bisa jadi bukan karena intern masyarakatnya itu. Bisa jadi memang mereka karena terisolasi geografis ya, karena sarananya tidak ada, sarana pendidikannya tidak ada, sehingga menyebabkan si masyarakat yang di dalam wilayah tersebut tertinggal ilmu pengetahuannya. Berikutnya lagi, ada rasa khawatir terhadap integrasi kebudayaan. Adanya kekhawatiran bahwa perubahan yang terjadi akan menggoyahkan integrasi masyarakat dan dianggap mengganggu tatanan sosial yang sudah berjalan. Ibu memberikan contoh di sini adalah penggunaan traktor ya. Biasanya masyarakat petani, jika bertani mereka membajak sawah secara bergotong royong ya. Kemudian ada perubahan penemuan baru, teknologi baru, ada mesin traktor ya. Ketika mesin traktor dikenalkan di masyarakat tersebut, sebagian besar masyarakat petani menolak. Kenapa? Dengan alasan kebiasaan mereka, integrasi mereka yang sudah berlangsung yaitu gotong royong akan memudar. Kekhawatiran seperti itu juga termasuk faktor penghambat dari perubahan sosial budaya. Bagaimana dipahami? Kita lanjutkan lagi ya nak. Berikutnya adalah adat atau kebiasaan. Kebiasaan atau adat merupakan sebuah pola perilaku masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Dalam tatanan masyarakat akan sulit untuk merubah adat dan kebiasaan yang sudah terbiasa dilakukan. Kali ini Ibu masih ngasih contoh pertanian ya. Ini ada contoh, bisa kalian lihat ya, bahwa ketika musim panen tiba, ibu-ibu berubah ya, bertransformasi menjadi buruh tani. Mereka memanen padinya dengan menggunakan ani-ani atau ketam, yaitu yang terbuat dari kayu. Kemudian lagi datanglah perubahan baru. Ada alat pemotong padi.
Nah, tidak serta-merta biasanya si alat pemotong padi ini diterima. Kenapa? Karena mereka berprinsip sudah menjadi adat, sudah menjadi kebiasaan kalau setiap panen ibu-ibu turun bekerja sama bergotong royong dan mereka mendapatkan upah sebagai buruh tani. Jadi kurang lebih sama dengan yang tadi yang sebelumnya ibu sebutkan ya. Dengan ini ya, dengan rasa khawatir ya terhadap integrasi kebudayaan ya. Atau ibu ngasih contoh selain pertanian. Indonesia adalah salah satu masyarakat yang mempunyai kebiasaan buruk yang tidak harus kita teruskan ya, bahkan harus dihentikan. Kebiasaan apa itu? Kebiasaan membuang sampah sembarangan ya. Tidak di kota, tidak di desa, tidak di mana saja, ini sudah turun-temurun walaupun mereka tahu dampaknya. Tahu kalau buang sampah sembarangan nantinya akan mengakibatkan banjir, kemudian ada pencemaran udara, lingkungan tidak enak dilihat, dan lain sebagainya. Namun karena sudah menjadi kebiasaan, walaupun sudah ada denda, ya sudah tahu dampaknya, tetap saja dilakukan. Nah, perilaku seperti ini, adat seperti ini, kebiasaan seperti inilah yang nantinya akan menghambat perubahan sosial. Berikutnya lagi, ada sikap masyarakat yang tradisional. Pola pikir masyarakat yang tertutup, yang konservatif ya, yang mengagungkan tradisi, memilih cara tradisional dibandingkan cara baru yang lebih praktis atau lebih modern. Ini contohnya bisa yang tadi juga ya, bisa seperti penggunaan ani-ani, penggunaan ketam ya. Ini cara tradisional, waktunya lama ya, atau penggunaan tadi yang mengerjakan sawah secara bergotong royong juga lama juga. Kali ini Ibu memberikan contoh, ini adalah pengolahan ayam potong ya, yang tradisional, cara modern. Cara tradisional mungkin mereka terhambat oleh faktor ekonomi, misalkan kekurangan modal. Padahal kalau kita lihat ya, cara modern lebih cepat, kemudian lebih higienis. Itu. Nah, sikap masyarakat yang sangat tradisional atau konservatif juga sama. Ini termasuk penghambat dari perubahan sosial budaya. Baik, kita akan lanjutkan lagi setelah jeda berikut ini. Oke, baik, kembali lagi bersama Ibu Nia, masih semangat belajar ya. Oke, kita akan lanjutkan. Ini masih mengenai faktor penghambat perubahan sosial budaya. Berikutnya lagi adalah adanya prasangka terhadap hal-hal baru atau asing ya. Perasaan dan prasangka menimbulkan sikap yang acuh, tidak peduli, bahkan antipati terhadap sesuatu yang baru di luar masyarakat. Seperti gini, contohnya ya, jika ada hal yang baru datang ke kita ya, kemudian tidak mau kita terima, masyarakatnya tidak mau terima karena ketakutan akan terjadi hal-hal yang tidak mereka inginkan, sehingga ketika perubahan datang mereka akan bersifat acuh tak acuh, atau bahkan mereka akan berprasangka negatif ya, negative thinking terhadap hal-hal yang baru. Nah, hal seperti ini juga sama, ini akan menghambat terjadinya perubahan sosial budaya. Kemudian lagi ada hambatan ideologis atau kepercayaan. Yang Ibu maksudkan di sini bukan hambatan agama ya, tapi hambatan kepercayaan. Di suatu masyarakat, di suatu wilayah yang masyarakatnya memegang teguh kepercayaan, Ibu memberikan contoh seperti ini. Jika suatu wilayah, suatu masyarakat yang diam di suatu wilayah, kemudian mereka akan mendapatkan bantuan berupa perubahan seperti pembangunan jalan atau pembangunan gedung. Namun mereka memiliki kebiasaan, memiliki kepercayaan sebelum membangun harus ada ritual. Jika tidak ada ritual, mereka mengkhawatirkan akan terjadi malapetaka. Ya, biasanya akan ada obrolan dengan perencana proyeknya. Jika perencana proyek menolak untuk melakukan ritual sebelum pembangunan, maka biasanya masyarakat tersebut akan menolaknya. Mereka lebih suka
sudah dengan apa adanya daripada membangun tanpa ritual yang nantinya akan terjadi malah petaka buat mereka sendiri. Jadi hambatan ideologis ini termasuk faktor penghambat terjadinya perubahan sosial budaya. Oke, ini yang terakhir ya. Faktor penghambat yang terakhir adalah kehidupan masyarakat yang terasing, mohon maaf. Ini seperti yang pertama tadi, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Kehidupan masyarakat terasing, mereka masyarakat yang diam di pelosok, yang terasing yang terisolasi secara geografis, ya. Mereka tidak bisa berkomunikasi dengan masyarakat lain yang ada di luar sana, sehingga mereka tidak tahu perkembangan apa yang terjadi di luar sana, maka selamanya mereka tidak akan pernah mengalami perubahan. Bagaimana faktor penghambat perubahan sosial budaya bisa dipahami? Oke, baiklah, kita akan simpulkan sama-sama. Lalu kita sebagai masyarakat harus seperti apa sih mensikapi perubahan sosial budaya ini, ya? Kita adalah masyarakat yang merupakan bagian dari perubahan dan akan terus-menerus mengalami perubahan. Satu yang tidak akan pernah berubah yaitu perubahan itu sendiri. Jadi sikap kita harus seperti apa? Ketika ada perubahan datang, maka kita harus bersikap terbuka. Jika ada perubahan datang, minimal kita terbuka, tidak menutup diri, kita terbuka dulu. Kemudian tidak berpikir negatif, ya. Dilihat dulu perubahannya bagus atau tidak. Jika itu bagus, maka kita selektif, maka kita adaptif terhadap perubahan tersebut. Ibu akan memberikan contoh seperti ini. COVID-19 ini merupakan perubahan sosial budaya yang tidak direncanakan. Karena COVID-19 ini akhirnya ada istilah new normal, di mana pemberlakuan physical distancing, penggunaan masker, kemudian interaksi secara virtual, mencuci tangan dengan sabun. Maka yang harus kita lakukan pertama adalah kita bersikap terbuka. Oh, COVID-19 ini seperti apa? Penyebarannya lewat apa? Kemudian tidak berpikir negatif, ya. Kemudian kenapa pemerintah menyuruh kalian belajar di rumah, tidak berkumpul di sekolah? Berpikir terbuka, tidak berpikir negatif. Setelah tahu, oh ternyata kalau berkumpul di sekolah nanti bisa mempercepat penyebaran virus, akhirnya di rumah. Jadi kalian berpikir terbuka, kemudian berpikir positif, kemudian selektif. Oh, kita harus menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun. Nah, itu kan baik, maka kita pakai. Kemudian adaptasi. Oh, ini digunakan karena kalau kita tidak mengikuti protokol kesehatan bisa membahayakan nyawa kita, juga nyawa orang lain. Jangan sampai kita menjadikan diri kita sebagai penghambat dari perubahan itu sendiri. Itu kesimpulan materi Ibu hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami, bisa diterapkan oleh kita. Sekian pembelajaran hari ini. Oh iya, ada penugasan ya. Oke, penugasan tugas dari materi kita hari ini adalah kalian, boleh dicatat ya nak, perhatikan lingkungan tempat tinggal kalian. Kemudian, apa perubahan sosial budaya yang kalian rasakan dan kalian alami saat ini? Ya, ada tidak perubahan sosial budayanya? Jika ada, ditulis. Kemudian, adakah penghambatnya? Adakah penghambat dari perubahan sosial budaya tersebut? Jika ada, jelaskan apa saja penghambatnya. Termasuk faktor-faktor yang tadi ya, termasuk atau tidak? Dijelaskan. Kemudian, bagaimana cara kalian mensikapinya? Apakah kalian berpikiran terbuka, apakah kalian beradaptasi, apakah kalian selektif, ya. Nanti tugasnya silahkan dikirim via WA kepada guru kalian masing-masing. Sekian pembelajaran hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami. Pesan Ibu, ya, selalu gunakan masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, kemudian physical distancing. Mudah-mudahan COVID ini segera menghilang dari Indonesia sehubung ditemukannya obat COVID ya, sudah ditemukan ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di sekolah bertatap muka secara langsung. Salah dan hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.